Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Facebook dan juga sahabat YouTube. Kembali lagi bersama kami dari komunitas Sahabat Mata. Ada saya, Taufi. Saya Amin. Saya Eli. Saya Fitri. Oke, ini spesial ya Mas, aku sampai lupa. Edisi Di tanggal acara Inspiring Without Eyes edisi Sabtu 11 Juni 2022. Itu kan ya tanggal 11 Iya. ya? Iya. Oke, di malam hari ini kita berempat, tapi formasinya nggak seperti biasanya. Spesial ya ini ya. Iya. Karena tema malam ini pun juga spesial. Mm-mm. Temanya udah pada tahu belum? Apa tuh? pasti menarik. Oh pasti dong. Hmm. Oke, tema malam hari ini saya ngambil tema wanted. Apa itu? Apa itu Apa Wandi? itu? Tanda tanya. Wanted. Ini aku ambil dari bahasa Inggris ya. Udah pada tahu deh. Masa nggak tahu sih? Tahu lah. Mungkin biar sahabat semua juga lebih tahu ya Mbak Topi ya. Hah? Tolong dijelaskan. One itu ingin Mas Amin. Ya. Wanted. Apa sih yang diinginkan? Heeh. Aku mau tanya satu dulu. Oke. Dari Fitri deh. Ya. Fit, keinginanmu terdekatnya apa, Fit? Aku tuh bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Wah. Mbak Eli? Atau menjadi orang sukses. Oh, Wih. sukses. Pengusaha? Oh, Bisnis. Ada lagi? Ada lagi? Apa ya? Oh, ya. Apa ya? Ya menjadi manusia yang jauh lebih baik. Wih. Mas Manusia. Amin. Kalau aku keinginan terdekat ini apa ya, banyak sih sebenarnya, mungkin Satu dulu. ya mungkin yang bisa disebutin adalah pengen cepat kelar kuliah deh. Semoga. Tak pengen cepat itu. Jangan. Apa coba? Apa? Mau tak sebutin di sini? Jangan Bukan nanti, promosi. nanti di belakang aja ya. Oke. Nanti ngiklan lagi. Nggak apa-apa sih. Ayo lo Mbak Topi. Kalau Mbak Taufik. Aku keinginan terdekat tuh apa ya? Pada penasaran ya? Nungguin nih. Nungguin ya? Nungguin dong. Aku pengen apa ya? Aku ya bingung ya Mas. Yang masuk surga. Dosen. Amin ya Allah. Nah. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang mana tadi? Apa nih? Keinginannya yang mana tadi? Ya itu udah disebutin kan. Oh, jadi dosen. Terus padahal nih update dosen tuh harus kuliah dulu, pendidikan dulu. Gak apa-apa lah ya, sama ngerti soal Iya. daftar ya. Amin. Beasiswa lagi. Amin ya Allah. Wanted. Nah, wanted itu apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita pengen sesuatu pasti kan kita fokus nih. Kadang diiming-imingin yang lain aja nggak mau. Ya Fitri pengen masuk perguruan tinggi kan. Kira-kira kalau kamu ditawarin nggak usah kuliah, kamu ini aja liburan aja, mau nggak? Enggak. Nah pasti kan nggak mau kan. Kalau kita fokus sama apa yang kita inginkan itu ada 3 tips. Tips and tricks. Wah, tips and trick. Yang pertama, oh kan nyanyi? Enggak. Oke. Yang pertama, Yang pertama adalah complete commitment. complete komitmen. Oh, kok sing Mas Amin? Wes tak tular ki ngene. Iya. Lagi ganti ya. Oke, complete commitment. Komitmen. Jadi kalau kita emang pengen sesuatu, kita punya komitmen untuk meraihnya. 100% nggak hanya 90%. Itu Mas Amin. Fokus, Iya. bener fokus apa yang kita Fokus. pengenin. Gitu Fit. Oke. Nah, tinggal kira-kira kita udah komitmen belum sama apa yang kita pengenkan? Dijawab sendiri-sendiri ya. Tapi aku pengen ini nih. Kita pengen dengerin ceritanya Fitri. Kan dia pengen kuliah nih sebagai tunanetra. Gimana perjalanannya ketika daftar kuliah sampai saat ini, Fit?
Iya. Coba ceritain biar sahabat sama juga tahu kalau disabilitas tuh prosesnya seperti apa, karena kan disetarakan ya sama Iya. yang lain ya, tesnya seperti Siapa apa. tahu ada yang dengerin terus tergerak gitu, pengen aku juga sebenarnya pengen kuliah Termotivasi. tapi Iya, gitu. tapi belum tahu nih caranya gimana gitu. Oke lah. Jadi tuh kan kemarin hari Selasa ya tanggal 7 itu kan ada simulasi. Nah, sebenarnya tuh ketika disabilitas netra itu sama orang yang non disabilitas itu sebenarnya sama, nggak ada perbedaan. Jadi soal pun juga pasti sama, cuman dimodifikasi dengan mungkin kalau orang awas ya, kalau disebutnya orang yang bisa lihat tuh orang awas itu dengan cara visual, dia melihat sendiri, membaca sendiri. Cuman kalau buat tunanetra kan cuman butuh pendamping atau reader. Jadi cuman ketika kita kesulitan dalam gambar pasti pendamping itu harus menjelaskan. Oh gitu. Gitu. Berarti kamu kemarin simulasi untuk tes apa namanya? UMPTKI. Oke, tes UMPTKI ya. Itu pendampingnya Itu dari dosen fisika. dosen fisika. Itu yang ngasih pendampingnya cari sendiri atau dari mana? Itu dari UIN. Dari UIN ya. Oke. Kebetulan UIN Wali Songo sebagai Panitia. panitia UMPTKI tahun ini, tahun 2022, dan ini kemajuan yang sangat luar biasa karena tahun waktu itu 2017 tuh nggak ada pendampingnya. Jadi dan di formulir pendaftaran tuh nggak ada pilihan disabilitas apa itu nggak ada. Jadi kita bawa pendamping sendiri. Ketika sampai sana itu panitianya kaget. Ngopo gitu kayak gini. Enak kayak gitu. Terus kita ke ruang kosong gitu. Terus kita ngerjain. Ya alhamdulillah udah ada udah ada kemajuan. Jadi udah ada perhatian dari panitianya. Iya. Kita sangat senang banget karena teman-teman itu juga dibantu. Betul sekali. Iya, Mas Amin dulu gimana Kalau aku sendiri dulu tesnya juga nyari sendiri tuh. Cari sendiri. Nah kebetulan kan saya kan tinggalnya di Sahabat Mata nih. Nah Sahabat Mata kan biasanya banyak tuh relawan-relawan yang suka bantuin di kegiatan-kegiatannya. Nah waktu itu tuh delalah. Nah delalah ya. Ujuk-ujuk tiba-tiba gitu kan. Nah waktu itu mau ujian, aku dulu ujiannya ujian mandiri kan. Nah habis itu tuh sama Mas Andi itu dicariin pendamping. Nah pendamping apa Mas? pendamping buat baca ujian ya, iya. bukan pendamping yang lain. Kamu pendamping yang kan gitu. menjelaskan gitu loh, memperjelas. Setelah itu kita janjian lah, kita berdua gitu kan. Berdua? Iya. Oh iya. Ya bener kan. Nah, Yang bacain satu ya Mas ya? Yang bacain satu orang ya? Alhamdulillah satu dan cukup cukup membantu gitu kan. Terus habis itu kan janjian ketemuan tuh di kampus. Nah itu kan waktu itu aku diantar sama Mas Rido gitu dari sininya. Terus nyampe situ ketemuan udah, terus ngobrol-ngobrol kan biar nggak kaku lah nanti dalam proses pembacaan dan segala macamnya kan. Kita kan butuh adaptasi ya gitu kan. Terus habis itu udah deh kita masuk ke ruangan, terus ngomong sama panitianya kalau saya itu disabilitas, saya butuh pendamping dan harus istilahnya tuh kayak ada tempat sendiri gitu loh. Kan kalau di ini kan di ruangan itu kan waktu itu cuman kursi doang gitu kan. Dan kalau bawa pendamping kan kasihan dianya waktu mau nulis segala macem. Iya, masa endorser ya? Iya. Nah akhirnya waktu itu malah kita disuruh maju ke depan gitu, maju depan, terus duduk sama panitianya gitu kan. Terus kita diliatin dari belakang sama mahasiswa aku tuh sumpah grogi banget, berasa kayak di sidang. Habis itu tuh pendampingnya bilang, aduh Mas, aku deg-degan sengujian kamu tapi yang deg-degan aku gitu kan. Soalnya kan dia lihat di belakang banyak mahasiswa ratusan, di depan ada panitia. Kita juga tadinya yang di luar kita ngobrolnya asik, bisa guyon-guyonan, di situ tuh kayak orang bingung gitu loh, mau ngerjainnya tuh kayak fokus bener gitu, kayak orang pinter aja gitu. Orang pinter. Udah bisa kuliah sampai sekarang.
Nah, habis itu udah deh, alhamdulillah kita bisa, aku sama pendampingnya itu bisa apa ya, ngerjain tugas-tugasnya. Ada sih karena kan waktu itu waktunya tuh disamaratain gitu Iya. sama yang non disabilitas. Panitianya bilang nggak ada kompensasi untuk non disabilitas, jadi waktunya dibuat sama. Ada sih beberapa soal ya sekitar 2 atau 3 lah ya, itu yang nggak terkerjakan, cuman alhamdulillah baik sih hasilnya gitu. Buktinya sekarang ya. Iya, Udah buktinya bisa udah kuliah sekarang ya. udah 6 semester lagi. Oh. Doain ya. Udah maba. Apa tuh? Maksud apa enak mas? Apa enak? Fitri mungkin mau disampaikan ke sahabat sama untuk tesnya kapan, nanti pengumumannya kapan. Mungkin juga mau minta doa ke sahabat sama. Untuk tesnya dimulai tanggal 14 Juni 14 apa hari nih? Juni? Selasa. Selasa besok ya. Oh. Iya, Selasa terus besok. pengumumannya tanggal 30. Tanggal 30 Juni. Iya. Oh, Berarti selang 16 hari. iya. Ya. Mungkin sahabat sama Fitri dari sahabat mata mohon doanya. Semoga Iya. Semoga bisa sukses. diterima. Amin. Iya, semoga bisa ngerjain soal-soalnya ya. Amin. Ya ada kendala karena itu nanti ngerjainnya apa elektronik ya, Iya. modulnya. Jadi di depan laptop ya. Iya. Itu meskipun pakai laptop, tapi Mhm. tetap ada pendampingnya dari panitianya langsung Iya. ya. Iya. Jadi dari kitanya paling cuma dampingin sampai mana? Sampai pintu ya. Sampai itu nanti tempat Sampai tempat ujian aja. Ujian. Nah, habis itu sendiri ya, udah Iya. sama pendampingnya ya. Oke. Lanjut kita akan ke tips yang kedua, Mhm. yaitu consistent action. Apa tuh consistent action? Apa tuh? Udah pada tahu kan konsisten apa? Gitu ya. Ayo. Kayak apa ya? Mhm. Jadi tuh dia itu tetap aktif. Dia tuh nggak mau berubah-berubah, tetap Oh. kekeh dalam berpendiriannya dia sendiri. Iya betul. Konsisten itu istiqomah. Mhm. Istiqomah. Bukan tetangga loh. Istiqomah loh. Kok kepikiran tetangga? Iya. Istiqomah. Oh iya. Istiqomah. Consistent action itu istiqomah dalam melakukan tindakan sesuai dengan apa yang kita inginkan itu. Kan kalau kita pengen kuliah kita fokus, Mhm. mau tes kita fokus, mau mengerjakan soal, sebelum mengerjakan kita belajar sungguh-sungguh gitu. Jadi mungkin kegiatan yang nggak perlu di skip dulu, Iya. gitu lah Betul. ya. Yang benar-benar yang penting-penting dulu sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu. Kan di antara kita kan kita berempat nih. Mhm. Mbak Eli, Iya. ya. Mbak Eli kan dulu kuliahnya waktu masih awas ya. Iya. Jadi beda banget sama yang kita rasakan. Beda. Beda banget. Kebayang nggak Mbak Eli waktu apa namanya, misalkan nih kayak apa yang dirasain teman-teman saat ini tuh gimana kira-kira? Wah, nggak kebayang sih. Maksudnya kan Mhm. ya namanya kita ngerjain soal Iya. kan kita emang harus fokus. Iya. Iya. Yang masih awas aja, baca aja kadang masih bingung, apalagi itu dibacain orang. Iya. Terus dibacainnya kan kadang ada yang Iya. cepetan, ada yang Dan bener Meli, kayak kalau dibacain tuh kayak sebenarnya tuh kayak kurang mantep gitu loh, kayak Iya. nggak lihat sendiri tuh kayak rasanya apa sih, kayak apa sih soalnya sebenarnya tuh kayak apa sih, kayak gitu tetap ada pertanyaan gitu ya. ya. Gitu. Terus kalau kita Mhm. misalnya minta dibacain ulang kan kayak kasihan ya. Nggak Bayangin enak aja gitu. juga ya. Satu soal dari sekian banyak soal Iya. suruh bacain semua kan, aduh, Heeh. udah menghabiskan waktu juga. Iya. Kayak nggak kebayang sih. Iya, padahal banyak loh soalnya itu. Iya, apalagi yang bahasa Indonesia, bahasa Aduh, Beneran banyak panjang ceritanya. yakin. Banyak cerita. Panjang itu apalagi model cerita. Iya. Belum lagi kalau soal yang hitung-hitungan. Ini buat pengalaman kalian berdua nih yang udah masuk ke dunia kuliah. Mhm. Gimana caranya biar ketika dibacain soalnya itu nggak membuang waktu. Biasanya kan ada Iya. mana dulu yang harus didahulukan. Yang mudah dulu ya. Iya. Heeh. Mas Amin dulu.
contoh misalnya Amin dulu. soalnya bahasa Indonesia. Ini yang dipertanyain Mbak Elin dulu. Mas Amin mau jawab dulu. Enggak. Ini sih ya, kalau kan sebelum kita ngerjain kan ada ini petunjuk pengerjaan tuh. Nah, alangkah baiknya kita minta dibacain dulu. Jadi petunjuknya apa? Karena kalau seingat saya sih, non disabilitas aja petunjuknya itu kerjakan soal yang lebih mudah dulu. Iya, Nah, apalagi betul. kita biasanya saya sih kalau misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan banyak yang itu storytelling, Iya. cerita banyak banget kayak gitu. Saya minta pertanyaannya apa dulu? Pertanyaan apa dulu, baru nanti kita dibacain optionnya A, B, C nya apa, baru ke itunya bacaannya, paragraf-paragrafnya kayak gitu. Kemudian kalau matematika sama sih, cari soal yang sekiranya mudah, kan baru dibacain awalnya kita tahu nih bisa ngerjain apa enggaknya gitu kan, rumus-rumus kan ya. Tapi kalau enggak mending di skip aja, ganti ke soal selanjutnya. Iya. Karena biasanya sih kalau tes-tes kayak gitu kan modelnya kayak olimpiade ya. Kalau benar plus 4 atau berapa itu, kalau salah minus 1 atau berapa itu ya. Justru Kalau kalau ngisi, iya kalau nggak ngisi. isi kosong, Malah netral. kosong. Jadi kalau Betul. emang kita nggak tahu mending nggak usah dikerjain Iya, aja betul. kayak gitu. Itu sih Mbak. Apalagi kalau gambar kan, kalau gambar paling terakhir dikerjain. Kalau waktunya masih, Iya. kalau enggak ya udah. Yang penting kita ini yang bisa kerjaan, yang benar-benar aja, mantap aja. Itu sih kalau dari saya. Mas Amin mau nambahin? Kalau aku sama sih sebenarnya kan Mbak Topi ya, kayak waktu itu baca juga sih, maksudnya kan biasanya ada kayak tulisan kerjain dari yang mudah dulu kayak gitu sih, sama Mbak, kayak gitu Ayo. pendapatnya. Oh iya, Fit. Nanti kalau bisa dicontoh Fit. Pokoknya yang paling mudah Yang dulu paling nih. mudah dulu. Kalau yang sebenarnya nggak ragu-ragu apakah ini benar atau salah, ditinggal ya. mending ditinggal. Lewati dulu gitu ya. Kalau misalkan waktunya habis pun, misalkan masih beberapa soal, kalau emang nggak bisa mending nggak apa sih. Maksudnya kan kayak yang dibilang tadi ya, misalkan apa ya, kalau salah kalau nggak ada isinya kan malah netral, kayak nggak dikurangin. Jadi nanti petunjuk pengerjaan itu juga penting sekali. Jadi minta tolong dibacain juga. Sangat penting sekali. Betul. Dan juga kalau ragu-ragu mending nggak usah, kan sesuai ajaran agama kita ya. Iya. Kalau ragu-ragu mending nggak usah. Gitu. Karena hati itu nggak bisa bohong. Asik. Semua itu butuh keyakinan. Status malam hari ini. Oke, kita akan ke tips selanjutnya, yaitu constant learning. Nah, constant learning itu apapun yang kita lakukan, kita udah sesuai koridor, kita udah sesuai prosedur, tapi kok delalah qadarullah ya, nanti hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, itu tidak ada yang sia-sia. Karena bukan suatu kegagalan, tapi itu semua adalah pembelajaran. Karena nggak ada sia-sia yang di dunia ini. Pasti kan ada pelajaran apapun itu, sekecil apapun, ada pelajaran yang akan kita petik. Untuk hidup kita, untuk masa depan kita, kayak gitu. Mas Amin kebayang kalau bakalan kuliah kayak gitu? Dulu sih pernah, waktu kan dulu aku kan lulus kan ya, apa ya, pengen gitu ngelanjutin, cuman kayak keluarga itu ragu-ragu gitu, takutnya kan udah dibiayain mahal-mahal, tapi anaknya nggak bisa gitu kan, sayang uang gitu. Nah dari situ kan kayak apa ya, waktu itu habis dari apa ya, Temanggung, terus sempat kerja juga, terus habis itu masuk sini, terus habis itu ditawarin buat kuliah, ya akhirnya kayak wah, kayaknya ini apa ya, kayak ngerasa apakah ini kesempatan saya gitu kan. Karena mengingat usia kan juga waktu itu ya masih udah ini sih, udah cukup lah usianya gitu. Cukup untuk apa? Ya usia bukan usia pelajar lagi ya, usia udah produktif untuk kerja gitu loh maksudnya tuh. Jadi kayak ya udahlah, tapi yakin gitu sama waktu itu, yakin untuk lanjut. Terus kayak dari sahabat mata juga disupport, didukung, dibantu kayak gitu, ya udah jalan aja sampai sekarang gitu. Alhamdulillah ya. Gak nyangka sih Gak waktu nyangka itu. ya. Aku mungkin
sahabat sama udah pada tahu kali ya, Mbak Eli ini dulu kuliahnya apotek ya Mbak Eli ya. Iya. Ya. Dan mungkin nih di dunia disabilitas netra, apotek itu kan kayak visual banget kan. Iya. Nah, terus Mbak Eli udah punya ijazah nih, ijazah kuliah ya, sudah lulus. Terus sekarang Aku asisten apotek. asisten apotek. Nah, udah jadi tunanetra. Kan mengacu sama tadi ya, konstan learning tadi, nggak ada yang sia-sia. Menurut Mbak Eli gimana Mbak? Sia-siakah gitu maksudnya? Enggak gitu? sih. Enggak. Toh juga ilmu yang aku dapat dulu itu juga masih kepake sampai Sampai sekarang. sekarang. Iya. Kadang juga apa ya, bisa ngebantu orang juga di sini juga. Nah, betul banget. Gini sahabat sama aku mau cerita nih Iya, soal Mbak boleh, Eli boleh. nih. Jadi toh biasanya kan kalau kita nih kalau sakit kan biasanya bingung ya obatnya apa, yang cocok apa, terus nggak bisa ngobrol nih sama teman karena kan kita nggak punya keilmuannya untuk ngobrolin itu kan. Nah terus menjadi Mbak Eli tuh kayak ada apotek jalan gitu. Kemana-mana dia tuh bawa obat. Promosi ya Mas Abi. Terus kita juga bisa nanya nih, nah ini obat apa, obat untuk apa. Terus yang lucunya lagi waktu itu kan kita lagi down semua kan, lagi sakit semua kan. Jamaah dari putra putri sakit semua tuh. Nah itu tuh Berry tuh kayak pasang badan ini loh, ini obat ini kayak gitu. Jadi berasa dia tuh jualan obat gitu. Kayak gitu, dan buat aku tuh manfaat banget gitu, terlepas dari entah sekarang mungkin udah nggak kerja di apotek lagi ya, tapi ilmunya tuh manfaat gitu buat orang lain, buat bantuin orang kayak gitu. Iya, benar banget Mas. Aku juga merasakan hal yang kayak gitu. Itu malah dulu sih waktu awal-awal bulan pertama Mbak Eli di sini sih. Aku kan itu ya flu ya. Itu tuh demam dikit sih, cuma aku tuh malas minum obat. Aku dikasih suplemen. Jadi malam tuh aku langsung minum, nggak minum obat paracetamol, nggak sama sekali. Tidur paginya tuh loh, wah langsung. Caspleng. Vitaminnya keren banget. Iya nggak sih? Jadi sampai sekarang kita sedia obat kayak gitu ya. Jadi dia tuh kayak kita nggak aku agak demam dikit atau apa itu Mbak Eli. Berasa bu-bunya anak-anak ya. Oke, Mas Haidar, sudah adakah yang bergabung? Belum. Oke, masih kita tunggu ya sampai nanti. Berasa kayak lagu. Emang ada. Oke. Menurut kalian nih, hal apa sih yang menjadi faktor terberat ketika kalian akan meraih sesuatu yang diinginkan itu? Prosesnya kali ya, proses dalam mewujudkan apa yang kita kejar itu sih. Kalau kadang-kadang kan jatuh bangunnya gitu loh yang penting gitu buat jadi nanti tuh kayak jadi pemanis untuk Manis. Gini deh, contoh sederhananya tuh misalkan kayak aku kan kuliah dari semester 1 sampai semester 6 tuh gila banget kan, maksudnya kayak banyak banget kayak jatuh bangunnya, kayak tugas-tugas tuh juga numpuk-numpuk, pernah juga stres banget, pernah juga kayak nah itu dari fisik ya, dari otak juga capek mikir ini mikir itu, terus bagi waktu sini sana, terus pokoknya tuh kalau waktu dijalanin tuh ya capek banget gitu, sampai kayak ngeluh gitu loh. Cuman kalau udah lepas dari itu, terus kita lihat hasil nilai kita dan itu memuaskan tuh rasanya kayak nggak sia-sia gitu apa yang kita korbanin gitu, apa yang kita ya Allah terima kasih kayak gitu loh, kayak seneng banget. Dan ketika kita kenal itu, ya Allah ternyata aku sanggup loh sampai titik ini, ternyata tuh aku walaupun segitunya tuh ya bisa gitu ngejalaninnya kayak gitu. Biasanya gitu sih ya. Karena Allah tuh ngasih ujian kita tuh nggak mungkin di luar sesuai porsi. Di luar kemampuan kita. Pasti kita bisa. Gitu. Makanya aku sering banget itu pasti bisa. Iya. Kalau Meli, kira-kira Support Meli? system itu Support juga system. mempengaruhi. Balik Iya, lebih ke betul. lingkungan ya. Lingkungan. Lingkungan.
pertemanan circle pertemanan, terus kayak kan penting banget ya Mbak ya, kayak aku lah ya, kayak misalkan tuh ada temen yang kamu nganu ya capek ya, kamu ini ya istirahat dulu kayak gitu tuh udah seneng gitu, kayak perasaannya tuh divalidasi gitu loh, kayak gitu seneng kayak gitu. Tadi ya support system. Aku tuh waktu kuliah itu semester berapa ya? Udah akhir sih, udah antara 5 sampai 6. Itu temanku tuh bilang kayak gini. Seusia kita kayak gini. Ya gitu. Udah dewasa ya. Itu tuh bukan lagi usia untuk mencari teman. Tapi teman itu akan dekat sama kita sesuai dengan kualitas kita. Setuju enggak? ya benar-benar Percuma punya teman banyak tapi nggak membantu kosong, isinya nol, toxic ya Mas ya. Apa sih bahasanya? isinya angin. Toxic relationship. Iya, Kayak betul. gitu. Lebih baik punya teman satu tapi dia tuh benar-benar benar-benar support baik aja. gitu sama kita, Iya. benar-benar mendukung kita Betul. kayak gitu. karena juga semakin kita dewasa juga semakin sedikit pertemanan kita. Iya, iya. Dan kita tuh semakin dewasa semakin nggak pengen ribet nggak sih? Iya. Pengennya tuh ya udah lah, nggak usah Simpel-simpel besar-besarin, nggak usah rame-rame kayak gitu loh. Pengennya tuh ya udah ngalir aja gitu, santai, nggak usah banyak debat, nggak usah apa kayak gitu loh. Gak usah drama. Nggak usah drama queen, nggak usah king drama kayak gitu-gitu loh. Pengennya tuh kalau tambah dewasa tuh ya udah gitu loh. Kayak gitu sih aku ngerasainnya. Oke, kalau Fitri gimana Fit? Apa yang membuat rasanya berat sekali ketika mau menempuh apa yang diinginkan? Yang membuat beratnya tuh ketika kita kayak menjalani hal yang ada di hadapan kita, kayak ujian apapun kayak menghalangi kita. Kayak misalkan tuh ya orang namanya manusia itu kan nggak bisa dari kemalasan ya. Iya, betul, Setiap betul orang tuh sekali. punya malas, tapi Semua orang bagaimana kita setuju. itu mengendalikan kemalasan kita. Oke, berarti Oke. faktor utamanya dari internalnya. Cara mengatasi gimana tuh biar gak malas? Iya. Karena aku sendiri juga kadang masih mager apa nih. namanya, kita kan ya emang semua orang tuh pasti mager ya, cuman kita tuh dalam hati kita tuh jangan sampai berpikir aku nggak bisa, tapi berpikirlah bahwa jika mereka bisa, aku pun juga bisa. Ya, pasti jauh lebih baik kok. gitu. Iya. Keren sih kayak gitu ya. Nah itu kadang musuh terberat dari kita sendiri. Kadang aku sendiri juga masih jam segini. Nah, Mau lagi aja kayak gitu. ntar sampai tempatnya terlambat. Udah jam segini. Bener itu. Oke. Menurut kalian nih, lebih baik dipaksa oleh keadaan atau kita yang memaksakan diri? Lebih baik kita sendiri, karena orang lain memaksa, jika kita tidak mau juga tidak akan berhasil. Oke. Mas Ami? Kalau aku antara dipaksa sama keadaan atau sama diri sendiri, jawabannya nggak pasti sih. Ya pasti. Karena Ada kadang-kadang konteksnya. kadang-kadang tuh kita butuh memaksa diri untuk contohnya ini aja, aku tugas nih, maksain diri buat ngerjain tugas ya aku nggak dapet nilai gitu kan. Tapi kadang-kadang juga keadaan, kalau misalkan udah mepet nih baru ide-ide itu kayak bermuncul lagi gitu loh. Tapi jangan dibiasain. Kalau Meli? Ya sama sih, tergantung konteksnya. Tapi lebih seringnya juga keadaan sih Ya, yang keadaan harus gini jadi kita baru bisa ya. Mungkin ini ya sesuai dengan kepribadian kita masing-masing. Kalau aku sendiri lebih suka keadaan sih. Karena aku sendiri kalau dibiarkan aja tuh kayak aduh hidupku kok ngene-ngene wae gitu ya. Nggak ada perubahannya sama sekali. Betul sih. Haidar? Ya, Ayo. Wis. Nadene melu-melu. Adakah yang bergabungan? belum ada komen sih. Oke. Kalau gitu aku tanya aja deh. Wis. Tanya, oke. Jangan berat-berat. Saya sesi tanya jawab ya. Jangan berat-beratnya. Apa sih yang mendasari Kak Taufi itu bisa tetap bertahan untuk melanjutkan ke jenjang
perguruan tinggi itu, walaupun hal itu berat dan sulit, banyak tantangan yang dihadapi setiap harinya Berat, dan ya. setiap tahun. Berarti aku flashback ke masa SMA ya. Aku waktu SMA karena gini sih, orang tua aku itu sudah waktu saya kan masa transisi waktu SMK, waktu awal di SMK, terus lanjut ke SMA karena tunanetra ya. Kalau di SMK kayak orang tua aku nggak setuju. Karena di SMA bapakku tuh udah tahu kalau tuh bakalan kuliah. Nah ketika udah mau lulus, bapakku tuh udah terserah kamu mau kuliah di mana. Yang penting di negeri karena bapakku nggak mau kalau di swasta. Ya udah itu aku rasa sebuah tanggung jawab ya dari orang tua. Dan aku tuh nggak sampai gitu loh, nanti lulus kuliah ngapain tuh nggak sampai kepikiran kayak gitu. Yang penting lulus SMA kuliah dulu lah. Karena kan kita belum punya keterampilan SMA yang belum bisa cuma teori aja gitu loh. Ya udah kuliah, alhamdulillah sesuai sama itu yang dipinginkan ibuku. Jadi sih alhamdulillah nurutin omongannya ibu, qadarullah ya, sesuai pengennya ibu, sarjana sosial. Alhamdulillah. Nurutin orang tua. Berarti karena restu dari orang tua itu akan sangat penting. Kan itu ya ada juga dengan apa, ridho orang tua kan ridho Tuhan juga. Betul sekali. Jadi ketika orang tua meridhoi kita pasti dimudahkan. Jadi nanti kalau Fitri mau tes jangan lupa minta restu, cium tangannya, cium pentingnya. Surga itu ada di telapak kaki. minta doanya. Karena orang tua tuh seneng banget loh kalau kita minta doa kayak gitu ya. Terus gitu loh. Lihat gitu. Kenapa ada? Tuh. Oke, untuk kegiatan kita minggu ini sahabat sama, kita hari Kamis Pak Bas dan Mas Adi ke Magelang, ke SLB Muntilan. Saya tadi lupa SLB-nya apa. Ngantar Al-Quran Braille. Kemudian kita juga ngirim modul ke Probolinggo. Kemudian ada apa lagi ya? Terus di hari Sabtu Minggu itu ada anak-anak SLB yang belajar Quran Braille sama Mbak Mila di sini. Terus kayaknya itu deh ya kegiatan kita di ini ya. Terus minggu itu Pak Bas kemana sih? Oh iya, hari Minggu kemarin MPD ya? Iya, MPD di SMA 3, live streaming di channel YouTube juga, dan juga ada yang offline ke SMA 3. Oke, mungkin itu dulu pertemuan Inspiring Without Ice di edisi Sabtu 11 Juni 2022. Kita akan kembali Sabtu depan dengan tema yang tak kalah menarik lagi. Oke, akhir kata, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.